المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل له: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجابكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafa wal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin farajah wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du,
فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan salah satu wujud mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Dan inilah yang kita namakan dengan istilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa dapat kita manifestasikan dalam suatu ibadah kita kepada Allah. Apakah ibadah itu yang sifatnya adalah hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita namakan dengan hablum minallah. Ada juga ibadah yang sifatnya adalah hubungan kita dengan antar sesama, apa yang kita namakan dengan hablum minannas. Dua pokok perilaku ibadah yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di antara hamba-hamba Allah, termasuk kita, meninggalkan salah satu di antara dua perintah ini, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 112, Duribat alaihimudz zillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia hidup dimanapun ia berada akan dihinggapi dengan rasa kehinaan, illa bihablim minallah, kecuali manusia itu membangun dua hubungan, hablum minallah, hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan dengan manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, artinya setiap manusia yang tidak melakukan dua hubungan ini, hubungan dengan Allah, apakah itu bentuk kita dalam melakukan sholat, apakah kita bersolawat, apakah kita berzikir, mengingat langsung kepada Allah, akan didukung juga oleh hubungan kita baik dengan sesama manusia di antara kita semua. Maka ketika seorang hamba tidak melakukan dua perilaku ini, maka oleh Allah hidupnya akan diliputi oleh kehinaan dimanapun mereka berada, baik berada di dunia ataupun berada di akhirat. Oleh karena itu, hubungan inilah yang kita namakan dengan silaturrahim. Silah itu artinya menyambung,
rahim itu kasih sayang. Jadi silaturrahim itu artinya menyambung kasih sayang. Menyambung kasih sayang itu tempatnya adalah di hati kita, yang dapat kita wujudkan ada hubungan silaturrahim kepada Allah dalam bentuk sholat. Oleh karena itu, hakikat silaturrahim kepada Allah yang paling tinggi itu adalah ibadah sholat. Silah, sholat dari kata silah, menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu diikuti oleh puasa kita, kemudian diikuti ketika kita mampu adalah zakat, dan kemudian haji. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbihi. Salat itu merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau kita namakan dengan hubungan kaula Gusti. Maka ketika kita tidak melakukan perintah Allah yang sifatnya hablum minallah, maka kita telah memutus silaturrahim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu apa yang telah disampaikan oleh Allah, maka kehidupan manusia dimanapun ia berada akan diliputi oleh kehinaan. Kemudian ada silaturrahim, menyambung kasih sayang, yang kita namakan dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dan hubungan dengan manusia yang pertama kita lakukan setelah kepada Allah, maka yang nomor dua adalah kepada orang tua kita. Sebagaimana Allah berfirman menyampaikan ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau sekali-kali menyekutukan ketika engkau beribadah kepada Allah, hubungan dengan Allah. Wabil walidaini ihsana, kemudian engkau lakukan silaturrahim dengan manusia. Yang pertama adalah orang tuamu. Sebesar apapun sholatmu, sebesar apapun silat dzikirmu, sebesar apapun hubunganmu dengan Allah, tetapi engkau tidak menyambung hubungan kasih sayang dengan orang tuanya, maka hubungan dengan Allah akan terputus. Oleh karena itu, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia adalah satu paket yang tak terpisahkan. Setelah dengan orang tua, kata Allah, wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian engkau bangun hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatmu, apakah itu saudara kita, apakah itu sepupu kita, apakah itu paman kita, apakah itu bibi kita. Wal yatama wal masakin, dan kasih sayang kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Kita bangun suatu hubungan yang baik. Ketika mereka membutuhkan dan ketika memiliki, berilah mereka makanan yang layak apa yang kita mampu dan kita miliki. Wal jari dzil qurba, setelah itu engkau bangun hubungan dengan tetanggamu yang dekat. Wal jaril junubi, dan engkau juga bangun dengan tetangga-tetanggamu yang jauh. Wasahibil bil jambi, dan juga engkau bangun dengan sahabat-sahabatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang kita maksud dengan silaturrahim, menyambung kasih sayang. Ada silaturrahim itu nyambung dengan Allah melalui ibadah mahdoh, apakah itu sholat, apakah itu puasa. Ada juga silaturrahim
yang kita namakan hubungan kita dengan manusia, dan yang pertama adalah kita mulai dari kerabat kita yang terdekat, orang tua kita. Oleh karena itu, maka ketika kita baru pulang dari puasa, di mana kita mengatakan bahwa Syahrul Ramadan Madrasatul Hayat, bulan Ramadan kemarin adalah sekolahnya orang hidup kita, tanpa tersadari kita menggembleng diri kita ditempa, yang pada akhirnya kita dapati suatu kebiasaan. Apakah itu hubungan dengan Allah? Insya Allah akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak hanya berlangsung ketika bulan Ramadan, tetapi pada akhirnya ketika kita telah meninggalkan Ramadan, dampak Ramadan akan bisa mewarnai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ada tanda-tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak memberikan informasi langsung kepada kita bahwa kita diterima puasa kita, apakah kita diampuni oleh Allah. Memang benar, tapi ada ciri-ciri bahwa puasa kita selama 1 bulan kita lakukan, bahwa kita diampuni melalui Idul Fitri yang kita rayakan kemarin, kita ketahui itu dapat dilihat setelah ada dampak setelah bulan Ramadan, yaitu pada hari ini. Maka ulama menyampaikan, inna min alamati qubuli syahri Ramadan, sesungguhnya ketika manusia tidak tahu bahwa ia puasanya diterima atau tidak, tetapi ada ciri-ciri bahwa manusia itu puasanya, bulan Ramadannya diterima oleh Allah. Bahkan ia akan mengetahui ciri-cirinya ketika bulan Ramadan ia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Ayyakuna haluhu ahsana min halihi qabla Ramadan. Dia keadaannya setelah Ramadan itu lebih baik daripada sebelum Ramadan. Oleh karena itu, kita pada saat ini, benarkah la'allakum tattaqun yang dicanangkan oleh Allah dengan puasa agar kita menjadi manusia yang takwa kepada Allah? Takwa kita berhasil atau tidak? Pada hari ini kita evaluasi, pada hari ini kita hitung, pada hari ini kita kalkulasi. Benarkah ketika Ramadan kita selalu masuk dan keluar masjid? Setelah Ramadan akan kita tetap? Berarti dampak Ramadan telah ada pada kita. Benarkah ketika kita rajin mendengarkan kajian-kajian agama, siraman rohani di bulan Ramadan, ketika setelah Ramadan dampak itu terus kita jaga, maka Ramadan itulah menyatakan bahwa puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hubungan dengan Allah marilah kita kembangkan, marilah kita bangun dengan lebih baik, dan tidak kalah pentingnya juga adalah hubungan antar manusia yang pada saat ini kita sedang proses, masih belum selesai, yaitu melakukan silaturahim dengan saudara-saudara kita antar sesama manusia. Oleh karena itu, janganlah kita mengentengkan silaturahim, hubungan antar sesama manusia, karena ketika silaturahim kita ini tidak begitu baik dan harmonis kepada manusia, walaupun sebesar apapun, sehebat apapun sholat kita, akan menjadi gangguan untuk bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau pada waktu itu, atadruna mal muflis, apa kalian semua tahu mal muflis, siapa orang yang termasuk bangkrut itu? Qalu, para sahabat pada waktu itu menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dinar wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki modal,
Orang yang tidak memiliki harta itulah yang bangkrut. Tapi Nabi tidak bermaksud bangkrut ada kaitannya dengan modal ataupun harta ataupun uang. Nabi kita menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa sadaqatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari umatku besok di hari kiamat dia akan datang dengan sholat, hubungan dengan Allah baik, puasanya baik, zakatnya baik. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada. Tetapi orang itu datang, dia hidupnya hanyalah penuh dengan cacian, memaki saudaranya. Dia selalu menyakiti saudaranya. Dia selalu mendolimi saudaranya. Dia selalu mencaci, menghardik saudaranya tanpa melakukan permintaan maaf ketika waktu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa silaturahim. Apa yang terjadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayuqdahada min hasanatihi, maka semua solatnya tadi itu yang datang kepada Allah dengan solatnya yang baik, lengkap, zakat dan puasanya, karena ia mengentengkan hubungan antar sesama manusia, maka akan diberikan semua kebaikannya kepada orang yang telah pernah didolimi. Wa imfaniyat hasanatuhu, dan apabila kebaikannya itu kurang dibandingkan dengan apa yang dia lakukan dalam bentuk dolim dan cacian, masih kurang. Qabla ayyaqda ma alaihi, sebelum diberikan kepada orang yang telah didolimi itu, ukhidha min khatayahum, maka akan diambilkan dari kesalahan orang-orang yang telah dimaki, didolimi itu, wa turihat alaihi, dan kejelekannya orang yang didolimi itu akan diberikan kepada orang yang telah mencaci ketika mereka sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus. Itu yang aku maksudkan dengan orang bangkrut, ketika manusia tidak membangun hubungan ketika manusia tidak menjaga membangun hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Karena bangkrut, wa turiha finnar, akan dihempaskan ia ke neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahkumullah, ada budaya kita setelah hari raya yang dikemas oleh Kanjeng Sunan Wali Songo. Ada istilah kupatan. Kupatan adalah tradisi tetapi maknanya sangat dalam, di mana kupatan adalah memiliki makna silaturahim antar sesama manusia. Karena kupatan itu singkatan dari ngaku lepat. Karena ngaku lepat, maka pada hari ini kita semua untuk selalu melakukan silaturahim. Mangkana lahu mudlimatun li ahi, siapa orang yang telah mendolimi kepada saudaranya, li'irdihi, karena mendolimi dengan cara menyakiti harga dirinya, au min syai'in ahor, atau dalam bentuk lain yang menjadikan saudaranya itu sakit, tersakiti, terdolimi, teraniaya. Falyatahallal hadzal yaum, maka pada hari ini halalkan permintaan maaf. Dan inilah dasar mengapa kita melakukan halal bihalal. Maka dua unsur ini haruslah kita bangun dengan sebaik-baiknya, agar sisa kehidupan kita yang ada di dunia ini akan tidak terhinakan oleh perilaku kita sendiri, yaitu dua hubungan, hablum minallah, hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan dengan manusia. Dua-duanya kita bangun dengan baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan dan membangun silaturahim, baik
silaturrahim dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga silaturrahim dengan antar sesama manusia. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.